SM Store, amanah dalam muamalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syama'il Nabi dan kita akan menjelaskan bab maja'a fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya masalah pakaian itu hukumnya boleh-boleh saja. Al-aslu fil albisati al-hil wal ibaha. Hukum asal pakaian itu boleh, ya, mau jubah, sarung, baju koko, batik, ya, kemeja, boleh-boleh saja, selama tidak melanggar syariat. Selama enggak melanggar syariat, maka silakan pakai baju apapun, tetapi yang lebih utama adalah yang sesuai dengan adat masyarakat setempat. Itu yang dijelaskan oleh masyayikh kita. Rasulullah bersabda, kulu washrabu walbasu. Makanlah, minumlah, dan makanlah. Mohon maaf, makanlah, minumlah, dan berpakaianlah. Wa tasaddaqu, dan bersedekah. Tapi ingat, min ghairi israfin, tanpa berlebihan, wala makhilatin, dan tanpa kesombongan. Mau pakaian aja monggo, mau pakaian yang model apa silakan, tapi jangan berlebihan dan jangan apa? Sombong. Dan jangan sampai melanggar aturan-aturan yang ditentukan Nabi. Di antara aturan Nabi adalah masalah isbal. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Rasulullah bersabda, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang Allah tidak mengajaknya bicara pada hari kiamat. Wala yandur ilaihim, dan Allah tidak sudi melihatnya. Wala yuzakkim, dan Allah tidak mau mensucikannya. Saya mau tanya, yang namanya orang pasti punya dosa apa enggak? Punya. Tapi insya Allah akan disucikan Allah nanti sebelum masuk surga. Tapi ada orang yang Allah gak menyucikan. Ketika Allah tidak mau menyucikan, apakah orang itu bersih atau pasti ada dosanya? Pasti. Ada 3 orang tidak diajak bicara Allah, tidak dilihat Allah, tidak disucikan Allah, dan baginya ada pedih. 4 hukuman. Siapa 3 orang itu? Yang pertama, al-musbil. Orang yang pakaiannya menutup, ada di bawah mata kaki, yang pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Wal mannan, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan yang nomor 3, al munaffiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang melariskan dagangannya
dengan sumpah palsu. Nah, termasuk jenis larangan adalah libasul harir, pakaian sutra. Ini juga larangan. Rasulullah mengatakan nanti di antara umatku ada yang menghalalkan al-khirra wal harira. Ada yang menghalalkan upah perzinahan, wal harira, dan pakaian sutra. Kemudian di antara juga adalah wal khamr wal ma'azif. Ya. Al-khira wal harira wal khamra wal ma'azif. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada di antara umatku yang menghalalkan upah perzinahan, kemudian sutra, kemudian khamr, kemudian ma'azif, alat-alat musik. Nanti akan ada yang menghalalkan. Berarti hukumnya apa? Tidak halal. Ya, laki-laki nggak boleh pakai sutra. Atau juga termasuk larangan adalah ittikhadhu libasi syuhra, memakai pakaian syuhra, pakaian yang dipakai tujuannya supaya orang-orang melihatnya dan dia mencari popularitas dengan pakaian itu, pakaian syuhra. Ya. Bahkan pakai jubah dan imamah bisa termasuk pakaian syuhra. Jika niatnya itu supaya tampil beda, terus supaya orang-orang melihatnya sendiri, nah, itu juga hati-hati. Makanya kalau pakaian itu lebih bagusnya adalah sesuai dengan yang dilakukan apa? Masyarakat, selama tidak, ini garis bawahnya nih ya, selama tidak melanggar syariah. Kemudian termasuk masalah yang harus diperhatikan dalam hal pakaian adalah tidak boleh menyerupai tren dan gaya-gaya orang kafir, orang barat misalnya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ada kaum memiliki kekhususan dengan pakaian tertentu, terus kita niru, jangan. Ya, jangan. Kemudian ikhwatal iman, kita masuk hadis. Pada pertemuan lalu kita belum masuk hadis, sekarang kita masuk hadisnya. Hadis yang pertama, qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, qala haddatsana Al-Fadl ibn Musa wa Abu Tumailah wa Zaid ibn Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah, dari istri Nabi yang mulia Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah dulu menjadi istri dari Abu Salamah. Kemudian Abu Salamah wafat, Ummu Salamah dinikahi Rasulullah. Dan Ummu Salamah termasuk istri Nabi yang cerdas, sering memberi solusi ke Nabi. Cerdas Ummu Salamah ini. Dan kisahnya sudah kita sampaikan di tempat ini. Setelah sirah sahabat selesai, terus kita sampaikan apa dulu? Sirah sahabiyat. Ya, Ummu Salamah sudah saya terangkan. Termasuk yang cerdas, suka ngasih solusi kepada Nabi. Ya, Nabi pernah merintahkan para sahabat untuk gundul, masih ingat? Tapi para sahabat masih berat hati karena itu berkaitan dengan jadi apa tidaknya naik hajinya itu atau umrah dulu, masih ingat kan? Maka Rasulullah masuk rumah dan dikasih solusi sama Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya wahai Rasulullah, sudah Anda menggunduli diri atau Anda mencukur rambut, kemudian keluarlah dan potong apa namanya? Hewan kurbannya. Setelah itu para sahabat menyesal dan para sahabat berlomba-lomba ingin menyusul Rasulullah. Dia memberi solusi Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah termasuk blok yang berbeda dengan bloknya Aisyah. Dulu sudah saya ceritakan, istri-istrinya Nabi itu terpisah jadi dua grup atau golongan. Tapi ya tetap ini masalah duniawi ya, saling iri-irian, saling cemburu-cemburuan. Bukan berarti mereka saling bermusuhan karena agama. Paham ya? Yaitu Aisyah dan teman-temannya dan Ummu Salamah dan teman-teman. Dan Ummu Salamah termasuk
istri Nabi yang cantik, yang Aisyah pun cemburu dengannya. Oke ya, kita masuk ke materi. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Qalat, Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, kana habbus thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu. Dahulu pakaian yang paling dicintai Nabi, pakaian yang paling disenangi oleh Nabi adalah al-qamis. Ya kalau dibahasa ya gamis. Nah, gamis itu yang bagaimana? Ini gamis menurut Nabi loh ya, bukan gamis yang menurut orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan gamis kan tertentu itu ya, yang kita tahu ya. Al-qamis itu maksudnya adalah as-saub al-ma'ruf, pakaian yang sudah ma'ruf, sudah orang tahu semua. Alladzi lahu kumman tadkhulu fihi mal yadan. Itu pakaian yang memiliki dua kum. Kum ini loh kum. Sudah tahu kum ya? Ah, ini kum, enggak apa bahasa Indonesia. Lengan baju, iya. Pakaian yang memiliki dua lengan baju yang digunakan untuk yang mana kedua tangannya seorang yang memakai itu akan dimasukkan ke dua kum tersebut. Paham ya? Walahu jaibun yadkhulu fil unuq, dan juga punya lubang di bagian kepala untuk dimasukkan leher. Berarti pakaian yang saya pakai ini terkategorikan gamis apa enggak? Pakaian yang jenengan pakai ini terkategorikan gamis apa enggak? Gamis. Bisa dipahami? Makanya di al-qamis huwa as-saub al-ma'ruf, pakaian yang sudah ma'ruf dengan masyarakat pada waktu itu. Alladzi lahu kummani, yang memiliki dua lengan. Fihi mal yadan, yang memiliki dua lengan yang kedua tangan ini bisa dimasukkan. Walahu jaibun, dan punya lubang yadkhulu fil unuq, untuk dimasukkan apa, leher. Karena pakaiannya orang dulu itu enggak mesti seperti ini. Paham? Pakaiannya orang dulu itu izar, Pak. Ngerti izar? Kain panjang kayak sewek gitu, terus dibubetkan, ya kan? Terus atasnya kadang-kadang pakai apa? Kemul selendang diginiin gitu. Kayak orang-orang Afghanistan kan biasa gitu kan. Kemulkan gitu. Lah, di sini kata Syekh, mengapa Rasulullah kok senang pakaian yang model komis? Bahasa kitanya apa tadi? Gamis. Li'annahu sahlun fi lubsihi. Karena gamis ini lebih mudah dipakainya, tinggal dimasukkan, seret, sudah selesai. Coba pakai sarung, pakai rida, apa gak ribet? Pakai sarung nanti ngencengin, ya kan? Terus kemudian pakai kemul, nanti kadang-kadang kalau dibuat gerak jatuh, betul apa enggak? Nah, makanya Rasulullah itu senang apa? Model al-qamis yang memiliki dua lengan dan dua apa tadi? Yang satu apa? Leher. Kemudian sahlun fil khul'ihi, dan lebih mudah juga untuk melepasnya. Perhatikan, murihun fit taharruk bihi, karena lebih nyaman untuk dibuat gerak. Bikhilafi ba'dil albisa, berbeda dengan sebagian pakaian yang membutuhkan perhatian untuk dikencangi, untuk diperhatikan. Kalau nggak gitu kadang-kadang bloder, kata orang Jawa. Paham ya? Ya, makanya Rasulullah lebih senang apa tadi? Al-qamis. Jadi gamis itu berasal dari bahasa Arab, Pak. Gamis. Kita kan beli gamis kan itu kan. Gamis itu dari bahasa Arab apa tadi? Al-qamis. Baik. Itu yang pertama. Yang nomor dua sekarang. Haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'min ibni Khalid an Abdullah ibni Buraidah an Ummi Salamah, mirip dengan yang pertama tadi. Kana habbu thiyabi ila Rasulillah al-qamis, sama ya, matannya sama. Dahulu pakaian yang paling disenangi Nabi adalah pakaian yang macamnya yaitu al-qamis. Sudah saya jelaskan tadi. Haddatsana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi qala haddatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an ummihi an Ummi Salamah, masih Ummi Salamah. Qalat, beliau berkata, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah yalbasuhu al-qamisa. Pakaian yang paling disenangi Nabi untuk dipakai adalah gamis. Ini hadisnya banyak. Ya. Kemudian hadis berikutnya.
Haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hajjaj qala haddatsana Mu'ad bin Hisham qala haddatsani abi an Budail yakni ibna Maisarah al-Uqali an Syahr bin Hushab an Asma binti Yazid qala, perhatikan, kana kummu qamisi Rasulillah ila rusukh. Dahulu lengan bajunya Nabi itu sampai rusukh. Rusukh itu ini pergelangan, tidak lebih dari itu. Dulu pakainya Nabi itu kumnya, tadi kum kan artinya apa tadi? Lengannya itu apa? Sampai rusukh. Ya, tidak sampai tenggelam jari-jarinya, tapi sampai sini pakaiannya Nabi. Ar-rusukh wal mifsal bainal qaf was sa'id. Yang dimaksud dengan rusukh adalah yang menjembatani antara telapak tangan dengan ini, apa namanya ini? Apa sih? Lengan ya. Wa kana kummu qamisin nabi ilaihi. Dahulu lengan bajunya Nabi itu sampai ke pergelangan tangan. La yatajawazuhu. Rasulullah tidak sampai melewati batas pergelangan tangan. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Khurais qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Zuhair an Urwa bin Abdullah ibn Qushair an Muawiyah bin Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong ini Qurrah, seorang sahabat Nabi. Yang ngomong ini siapa namanya? Qurrah. Jadi Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya. Bapaknya Muawiyah bin Qurrah siapa? Qurrah. Ya, jadi Qurrah ini nama siapa? Nama sahabat. Qurrah berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu." Aku pernah mendatangi Rasulullah, sedangkan pada waktu itu Rasulullah bersama beberapa orang dari suku Muzainah. Linubayi'ahu, kami datang karena kami ingin membaiat Nabi. Perhatikan, inna qamisahu la mutlaqun au qala zirru qamisihi mutlaqun. Sesungguhnya pakaiannya Nabi itu terlepas. Maksudnya adalah kancing pakaiannya Nabi terlepas, dilepas, enggak diikat. Ini kan diikat namanya. Lah itu pas kebetulan tadi itu pas ditemui sahabat itu pas terlepas begini. Paham maksudnya ya? Pakaiannya Nabi mana tadi? Wa inna qamisahu la mutlaqun. Pakaian Nabi itu terlepas. Artinya tidak di apa? Tidak dikancing. Ini membutuhkan penjelasan ini. Nanti dijelaskan. Bukan berarti Rasulullah itu kancingnya dibuka terus, bukan. Itu ada maksudnya. Ya kebetulan ya ketika apa? Ketemu sahabat tadi itu pas terbuka karena memang hajatnya butuh dibuka. Tapi bukan berarti Nabi terus-terusan pakaiannya kancingnya diapakan? Dibuka. Itu supaya enggak salah paham gitu ya. Wa inna qamisahu la mutlaqun au qala zirru qamisi mutlaq. Pada waktu itu saya temui Nabi bersama orang dari suku Muzainah. Saya ingin datang dan ingin membaiat Nabi. Pada waktu itu pakaiannya Nabi terbuka, kancingnya itu loh terbuka. Qal fa'adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi. Maka saya masukkan tanganku di jaib. Jaib itu yang ini loh. Apa namanya? Lubang yang dijadikan apa namanya? Leher kita masuk ini. Ini jaib namanya. Jaib dalam bahasa Arab juga artinya bisa apa? Saku. Tapi yang dimaksud di sini apa? Ini. Enggak tahu di bahasa Indonesia nopo. Ya jaib iki pokoknya. Lubang atas yang dipakai kepala itu jaib dalam bahasa Arab. Sudah paham ya? Nah, maka aku masukkan tanganku di jaib komisnya Nabi. Famasastul khotam. Kemudian aku menyentuh khotam. Khotam yang dulu kita jelaskan itu. Kan dulu kan kita jelaskan bahwa khotam letaknya di mana? Di pundak. Dia nggak tahu kok kenapa ini sahabat kok sampai tangannya dimasukkan di sini. Tapi itu sudah dijelaskan dulu di pelajaran tentang khotam itu ya. Ya. Dan bagaimana khotamnya Nabi? Nah, siapa yang bisa mensifati? Ini murojaah.
Dulu khotamnya Nabi apa? Satu. Bentuknya dulu bentuknya. Bentuknya seperti telur burung merpati. Betul? Betul apa enggak? Terus itu apa? Itu apa yang seperti itu? Yaitu lahmun barizun, daging yang tumbuh, daging yang menonjol. Seukuran telur burung, warnanya apa? Warnanya merah dan dikelilingi oleh ada bulu-buluhan. Masih ingat ya? Letaknya ada di mana? Di antara kedua pundak atau bahu, tetapi lebih ke arah kiri sedikit. Masih ingat ya? Jangan dilupakan ini. Alhamdulillah. Terus kita pindah ke berikutnya. Perhatikan, ighlaqu zirril qamisi huwal asal. Ini kata Syekh Abdul Razak, biar kita nggak salah paham. Pada dasarnya kancing baju itu ditutup. Al-asal. Ya, al-asal kancing baju itu diapakan? Ditutup. Wa idza kana hunaka hajatun li itlaqihi utlik. Tapi kalau ada hajat yang memerlukan dibuka, baru dibuka. Tapi hukum asalnya apa? Ditutup. Nah, gunanya kancing ya untuk ditutup ya. Artinya Syekh Abdul Razak ya menjelaskan ini supaya tidak ada orang yang berdalil dengan dalil ini bahwa Nabi itu pakaiannya selalu dibuka. Itu diingatkan karena ada orang yang seperti itu menjadikan hadis ini dalil bahwa kalau berpakaian itu apa? Buka kancingnya. Padahal ini sebatas yang dilihat oleh siapa tadi? Sahabat yang bernama Qurrah. Itu ya. Haddatsana Abd ibn Humaid qal haddatsana Muhammad ibn al-Fadl qal haddatsana Hammad bin Salama an Habib bin Syahid an Al-Hasan an Anas bin Malik. Anas bin Malik selalu perawi hadis yang sering kita jumpai dalam kitab apa ini? Syama'il. Kata Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaqi ala Usama ibn Zaid. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar sedangkan beliau bersandar kepada Usama bin Zaid. Itu menunjukkan bahwa Usama itu apa? Sangat dekat kepada Rasul. Dan Usama ini termasuk orang yang paling dicintai Nabi. Ya, Usama ini anaknya siapa? Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa itu dulu mantan anak angkat Rasul, kan gitu kan? Terus Zaid ini punya anak namanya Usama. Usama itu kayak cucunya Nabi. Waktu kecil diajak sama Nabi sama Aisyah, terus ingusnya keluar. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, bersihkanlah ingusnya siapa? Usama. Dan Rasulullah, kalau nggak salah dulu saya terangkan disedot sama Nabi. Masih ingat? Lupa ya? Sudah. Sahabat nggak masuk. Dari Rasulullah jangan disayangi nih Usama ini. Nah, Usama ini niru emaknya, tidak niru bapaknya. Emaknya Usama kan namanya siapa dulu? Ummu Aiman. Nama aslinya Barokah. Hitam, keriting, orang Afrika. Bapaknya namanya Zaid bin Harisa. Lah Ummu Aiman ini ya jamaah punya julukan namanya Hazinatur Rasul, pengasuhnya Rasul. Jadi sejak kecil ibunya wafat, yang gendong, yang ibarat yang ngerawat Nabi ya Ummu Aiman ini. Makanya Ummu Aiman ini dipanggil oleh Nabi ya Umma, wahai ibunda. Sayang sama Ummu Aiman. Lah terus si Zaid ini mantan anak angkat. Karena Rasulullah menyampaikan keutamaannya Ummu Aiman dan bahkan Rasulullah manggilnya ibu. Kemudian Zaid bercerai dengan siapa? Zainab. Sudah saya ceritakan dulu kan. Hanya nikah nih sama Ummu Aiman. Punya anak namanya Usama. Usama bapaknya Arab asli, ibunya aslinya Afrika, kan gitu kan. Wajahnya Usama nih anaknya itu niru ibunya, hitam, keriting. Tapi disenangi Nabi luar biasa.
Pada suatu ketika Rasulullah ya di depannya mangku Usama sama mangku siapa? Al-Hasan. Al-Hasan kan cucunya Nabi. Keturunannya Fatimah kan gitu kan sama Ali. Hasan ini putih, nyemorot wajahnya, bersinar. Sedangkan Usama ini hitam. Tapi Nabi berkata, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku mencintai keduanya. Fa'ahbibhuma, maka cintailah keduanya ya Allah. Rasulullah SAW sangat mencintai keduanya. Ya, hari di mana ya piagam hak asasi manusia belum ada itu, PBB itu Rasulullah sudah mengajari keadilan, hitam dan putih semua sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika orang-orang Barat masih memperlakukan bangsa kulit hitam sebagai budak, belum ngerti apa itu hak asasi manusia. Ini 14 abad yang lalu Nabi sudah mengajarkan, gitu ya. Terus sama mana? Belasan abad yang lalu. Tepatnya berapa abad sih? Yaitu ya belasan abad yang lalu. Jadi Rasulullah SAW pernah keluar bersandar kepada siapa tadi? Usama bin. Berarti kan Usama ini benar-benar nonton Nabi, sayang Nabi, dan Nabi juga dekat sama dia. Wa alaihi thawbun kitriyun qad tawassaha bihi. Pada waktu itu Rasulullah mengenakan pakaian kitri. Dijelaskan tadi situ pakaian kitri itu. Kitri itu pakaian jenis Yaman yang ada garis-garisnya. Itu ada keterangannya di sini. Enggak tahu di terjemahan juga diterangkan tak? Ya, ada lah, masuk enggak ada. Ada. Tolong di yang keras Pak, dibaca Pak Ali. Sambutan. Rasulullah keluar sedangkan beliau bersandar kepada Usama bin Zaid terus memakai kain kitri dan selempangkan ke bahu. Iya, Rasulullah pakai pakaian jenis kitri yang diselempangkan ke bahu, kemudian Rasulullah ngimami sholat. Ini perlu dijelaskan. Makanya ya kitab ini kalau nggak disarang nggak paham. Nah, sampai baca paham kayak gitu. Kitri apa maksudnya kitri itu? Makanya ada syarahnya. Di antara ini nyarah banyak. Ada Syekh Munajjid, ada Syekh siapa ini sekarang? Syekh Abdul Razak yang kita pakai ini, ya. Nah, beliau menjelaskan nih, yang dimaksud pakaian kitri adalah as-saubul kitri, maksudnya nau'un minal burud al-yamaniyah lau khututun, yaitu pakaian jenis Yaman, burud Yaman, burda Yamaniyah, terus ada garis-garisnya. Artinya Rasulullah ya kadang-kadang pakai pakaian yang ada motif apa? Bergaris, tak mesti polos gitu loh maksudnya. Paham ya? Kemudian Rasulullah pakai untuk sholat dengan para jamaah. Waqala Abd bin Humaid qala Muhammad bin Fadl sa'alani Yahya bin Ma'in an hadzal hadis. Kata Muhammad bin Fadl, Yahya bin Ma'in bertanya kepadaku tentang hadis ini. Hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah memakai baju kitri dari Yaman tadi. Bisa jadi Rasulullah dapat hadiah dari delegasi gitu loh. Paham ya? Maka ketika Yahya bin Ma'in datang ke majlisku, majlisnya Muhammad bin Fadl, dia menanyakan kepadaku perihal hadis tadi itu. Hadis tentang Nabi pakai baju apa? Kitri. Fakultu, aku berkata kepadanya, Yahya bin Ma'in terkenal, termasuk perawi hadis. Maka aku sampaikan kepada Yahya bin Ma'in, haddatsana Hammad bin Salama. Wa qala law kana, ketika aku jelaskan telah menyampaikan kepadaku Hammad bin Salama, maka Yahya bin Ma'in berkata, law kana min kitabika, seandainya ini bukan dengan lisanmu saja, tetapi kau ambil kitabmu, tulisanmu tentang hadis ini, riwayatnya itu. Ya, jangan hanya dengan apa? Lisan, tolong dengan kitab Anda. Faqumtu li ukhrija kitabi, maka akhirnya aku berdiri mau ngambil catatanku. Lihatan telitinya para ulama apa? Para ulama apa? Hadis. Ada orang datang menimba ilmu ke seorang guru. Yang nimba ilmu itu Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in terkenal juga ulama hadis. Datang ke siapa tadi? Muhammad bin Fadl. Yahya bin Ma'in berkata, aku datang kepadamu, aku ingin menanyakan hadis bahwa Nabi pernah pakai baju apa tadi? Kitri. Tolong jelaskan sanadnya, kan gitu kan? Otomatis Muhammad bin Fadl ingin jelaskan.
Maka beliau berkata, haddatsana Hammad bin Salamah, telah mengabarkan kepadaku Hammad bin Salamah. Terus di stop sama Yahya bin Ma'in. Paham? Yahya bin Ma'in mengatakan, ngapunten seandainya ini dari catatan Anda biar lebih akurat gitu. Paham ya? Paham? Karena nanti Yahya bin Ma'in juga akan meriwayatkan ke orang-orang yang lain, maka minta yang benar-benar akurat gitu. Jangan sampai selisih gitu. Akhirnya kata Yahya bin Ma'in, seandainya saja ini disampaikan dari yang Anda catat, yang Anda tulis, maka fakumtu li ukhrija kitabi, maka Muhammad bin Fadl dia mau ngambil kitabnya, maksudnya catatannya tentang riwayat hadis ini. Faqabadu ala thawbi, tetapi si Yahya bin Ma'in gak jadi mencegah aku megangi bajuku dan berkata, amlihi alayya, ya sudah, diktekan saja kepadaku. Fa inni akhafu alla alqaka, aku khawatir kalau Anda ngambil catatannya, khawatir aku gak ketemu lagi dengan panjenengan. Saya khawatir kok bisa jadi orang mati, dan saking senangnya dengan hadis Nabi ini orang ini, paham ya? Yahya bin Ma'in ini sampai ketika diambil mau ngambil apa? Catatan, sudah gak usah gitu maksudnya. Amli, diktekan saja saya. Ya, bisa dipahami kira-kira? Ini nggak ada hubungannya sama pakaian tadi. Ini menunjukkan bagaimana dulu ulama apa? Ahli hadis itu. Fa inni akhafu alla alqaka, aku khawatir nggak ketemu dengan Anda lagi. Fa amlaituhu alaihi, akhirnya aku dikte dia bahwa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari Anas bin Malik pernah keluar, sedangkan beliau bersandar kepada siapa tadi? Usama bin Zaid, sedangkan Rasulullah mengenakan pakaian kitri, pakaian jenis pakaian dari Yaman yang ada apa tadi? Garis-garisnya. Setelah itu baru aku keluarkan kitabku, catatanku, faqara'tu alaihi, dan aku bacakan di depan siapa tadi? Yahya bin Ma'in. Nah, ini menunjukkan semangatnya para ulama dulu dalam hadis, mencari hadis. Berikutnya yang ke-60. Haddatsana Suwaid ibn Nasr. Jadi begini ya, ini saya sela-sela ini. Seorang penyair Arab berkata, bahwa ahlun nabi, ahlul hadis humu ahlun nabi. Orang yang mempelajari hadis, mereka itulah keluarganya Nabi. Wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi. Nabi kan sudah wafat, sudah dikubur jenazahnya, betul? Sudah dimakamkan. Ahlul hadis humu ahlun nabi. Orang yang mempelajari hadis itu keluarganya Nabi. Wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Meskipun mereka itu tidak bisa berteman dengan jasad jasmaninya Nabi, tapi mereka berteman dengan setiap hembusan untayan kalimat yang terucap dari lisannya Nabi. Makanya kita belajar hadis. Ini hadis semua isinya, Pak. Betul tak? Hadis tentang Rasulullah begini, Rasul. Jadi kita tahu betul bagaimana seluk-beluknya Nabi. Ya, ahli warisnya Nabi adalah orang yang mau mempelajari hadis-hadisnya. Terus kita lanjutkan. Haddatsana Suwaid ibn Nasr qala haddatsana Abdullah ibn Mubarak an Sa'id bin Iyas al-Jurari an Abi Nadra an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id al-Khudri. Perhatikan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi. Dulu Rasulullah jika memiliki baju baru, maka Rasulullah menyebut namanya. Kalau surban disebut surban, kalau gamis disebut gamis, kalau selimut selendang disebut selendang. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimulah sanjungan dan pujian. Kama kasautanihi, sebagaimana engkau memberikan pakaian ini kepadaku. Disebut pakaiannya, surban ini kepadaku, sarung ini kepadaku, songkok ini kepadaku. Disebut oleh Nabi. Jadi Nabi itu kalau memiliki pakaian baru disebut dalam doanya. Paham? Segala puji bagi Allah yang telah memberiku baju sarung ini, yang telah memberiku apa? Songkok ini, yang beriku sarung ini, jubah ini, disebutkan teman. Kemudian
As'aluka khairahu wa khaira ma sunya ilahu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan sarungku ini. Kalau memang itu apa? Sarung. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan jubah ini. Jika memang itu apa? Jubah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan songkok ini. Jika memang itu songkok. Jadi maksudnya itu Rasulullah kalau memiliki sesuatu yang baru itu disebut dalam doanya. Ya Allah, bagimu pujian yang telah memberikan kepadaku pakaian ini. Disebutkan jenis pakaiannya. As'aluka khairahu wa khairu ma sunya lahu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini. Disebutkan jenis pakaiannya. Dan kebaikan apa yang dibuat di atasnya. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan pakaian ini. Tergantung pakaiannya disebutkan. Wa syarri ma sunya lahu, dan kejelekan atas apa dibuat untuknya. Ya begitu ya. Haddatsana Hisham bin Yunus al-Kufi qala haddatsana al-Qasim bin Malik al-Muzani anil Jurairi an Abi Nadra an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa. Hadis yang semisalnya, tidak usah dibaca karena sama. Kemudian berikutnya panjang hadisnya ya. Ya, tapi kita masih 40 menit. Kurang 20 menit lagi. Biar 1 jam ya. Terus kita lanjut. Khibaro ini apa maksudnya? Khibaro itu, kalau kita nggak baca syarahnya nggak bisa. Karena itu kita nggak tahu apa khibaro. Khibaro adalah siyabun tuttakhadu minal qutn. Pakaian yang terbuat dari, diterjemahkan antum katun, iya kan? Al-qutn itu artinya kapas. Katun itu kapas berarti ya? Betul. Kan bahasa Inggrisnya apa? Kapas itu. Ya, itu dari bahasa Arab, al-qutn. Dalam bahasa Arab kapas itu al-qutn. Ya. Dalam bahasa Indonesia diartikan apa? Katun. Nah, dari kata-kata qutn, katun ya. Jadi Rasulullah SAW dulu senang pakai baju jenis al-khibaro. Al-khibaro ini thiyabun tuttakhadhu minal qutn. Pakaian yang dibuat dari apa? Katun atau kapas. Ya. Kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan an Aun ibn Abi Juhaifa an abihi ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Perhatikan. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan pada waktu itu beliau mengenakan hullah. Hullah itu ya diartikan pakaian begitu, tapi hullah adalah pakaian yang terdiri dari 2 potong, potong atas dan potong bawah. Paham? Jadi aku pernah melihat Rasulullah memakai hulla berwarna merah. Hulla itu diterangkan di sini pakaian yang terdiri dari 2 potongan. Yang atas sebagai apa? Kayak baju ihram gitu loh. Tapi bukan ihram, kalau ihram kan putih, ya kan? Ada yang bagian atas untuk kemul dan ada bagian bawah untuk apa? Sarung. Itu namanya hulla. Aku pernah melihat Rasulullah pakai hulla merah. Ka'anni andur ila bariki saqaihi, seakan-akan aku melihat bagaimana putihnya atau bersinarnya betisnya Nabi. Uraha hibaro, aku melihat itu dari bahan hibaro. Hibaro berarti terbuat dari apa tadi? Kain katun. Lah, kemudian ini perlu dijelaskan, hulla hamra, sering kita mendengar Rasulullah pakai baju merah. Ya, ini kan hadisnya. Aku melihat Rasulullah memakai hulla berwarna merah. Merah di sini diterangkan oleh para ulama itu jenis pakaian dari Yaman. Hulla al-hamra jenis pakaian dari Yaman yang, perhatikan, mukhattatani, ada garis-garisnya. Dan garis-garisnya ini berwarna apa? Hitam. Walaysat humratuha aw humratuhuma khalisatan. Jadi yang dimaksud Rasulullah pernah memakai hulla merah itu jangan ada di gambaran kita benar-benar apa? Merah bres, bukan. Tapi ada motifnya. Paham? Motifnya apa tadi warnanya? Ada di kitabnya itu. Motifnya warna apa? Hitam.
Tapi itu disebut hulla merah. Ya. Hulla diartikan apa tadi di situ? Pakaian begitu aja ya. Tapi penjelasannya hulla adalah pakaian yang terdiri dari apa tadi? 2 potong. Ya, bawah dan atas. Berikutnya, haddatsana Ali bin Khashram, qala haddatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq anil Barra bin Azib qala, dari Barra bin Azib. Barra bin Azib sahabat Nabi yang mulia berkata, ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah. Tidak pernah aku melihat seorang yang mengenakan hulla berwarna merah lebih cakep, lebih tampan dari Rasulullah. Tidak ada. Tidak pernah aku melihat seorang yang lebih tampan, lebih cakep, lebih ganteng ketika memakai baju warna merah humra, yang berwarna merah tadi, hulla hamra, kecuali siapa? Rasulullah. Artinya Rasulullah kalau sudah pakai baju hulla warna merah ini, kalah kabel kan. Gak wandang Rasulullah kelihatan. Ya, Rasulullah pakai baju apapun yang ganteng, tapi lebih ganteng lagi kalau pakai apa tadi? Hulla warna merah tadi. Kata Barra bin Azib, Rasulullah kalau sudah pakai baju itu, tidak akan ada kita jumpai orang pakai hulla yang lebih cakep dari Nabi. Ya. In kana jummatu latadribu qariban min mankibaihi. Hal itu diiringi dengan rambutnya Nabi yang panjang dan hampir menyapu baunya. Jadi Rasulullah dulu itu pakai hulla. Hulla itu apa Ustaz? Hulla itu pakaian potong 2, betul ya? Bagian atas dan bagian bawah. Sarung sama atasannya, gitulah gampangannya kalau kita, ya kan? Nah, cuman sarungnya Nabi beda dengan sarung kita. Kalau sarung kita kan melingkar. Betul? Bisa dipahami? Kalau hulla di zaman Nabi itu, izar di zaman Nabi itu kayak sewek, Pak. Paham ya? Bukan tipisnya dan bukan coraknya seperti sewek, tapi maksud saya itu karena tidak apa? Tidak melingkar. Jadi cuma panjang gini doang loh. Itu namanya izar. Makanya sebenarnya terjemahan izar dengan sarung itu kurang tepat. Kan kita kan sering kan Rasulullah pakai izar. Kita terjemahkan kan di Indonesia nggak ada. Kita terjemahkan apa? Sarung. Sebenarnya bukan sarung izar itu. Karena izar itu sarung yang tidak berjahit, tidak melingkar, tapi panjang gini tok. Seperti yang kita pakai ketika apa? Ihram. Nah, Rasulullah itu kalau sudah pakai hullah. Hulla itu potongan bawah, potongan atas, yang bawah dipakai sarung, yang atas dipakai baju bagian atas. Kalau sudah pakai baju itu yang berwarna merah, kata Barra bin Azib, tidak pernah aku jumpai orang pakai hulla yang lebih tampan daripada Rasulullah, dan itu diiringi dengan rambutnya Nabi yang panjang, hampir menyapu pundak. Ya, dan itu masalah rambut sudah kita terangkan dulu. Rambutnya Nabi tidak satu tipe, betul kan? Kadang kuping, kadang seantara bahu dengan telinga, ada yang sebawah atau sepundak, dan itu sudah kita jelaskan. Sehingga tidak bisa dikatakan gondrong itu sunnah Nabi, itu tidak bisa. Kemarin sudah saya jelaskan belum? Sudah. Ya, karena sebagian ada yang gondrong terus karena sunnah Nabi. Tidak, Nabi kadang ini, kadang itu, kadang itu. Sebagaimana kita juga rambutnya kadang panjang, kadang tidak. Coba memang orang dulu itu rambutnya panjang-panjang. Orang dulu kan nggak seperti sekarang, ya. Sekarang kita kan cepak-cepak, pendek-pendek. Kalau dulu ya sudah dibiarkan gitu, ya. Nggak ada dulu nih, gini terus ini, nggak ada. Dulu seperti tidak ada. Ya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, qala haddatsana Ubaid bin Iyad, an abihi an Nabi Rithma, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran. Nah, aku pernah melihat Rasulullah memakai 2 burda dan bergaris hijau. Ini intinya saja. Berarti intinya Rasulullah itu tidak memakai satu tipe warna, gitu loh. Kadang pakai warna ini, kadang pakai warna itu, begitu maksudnya itu. Kemudian haddatsana Abdu bin Humaid qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Abdullah bin Hasan al-Anbari an jaddataihi Duhaibah wa Ulaibah an Qaila binti Mahrama qala ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perhatikan. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai asmal mulayyatain, cukup repot ini bacanya.
Rasulullah pernah memakai baju yang modelnya asmal mulayyataini. Nah, diartikan apa itu? Iya, asmal ini pakaian yang ditenun. Iya. Mulayyatain artinya yang enggak. Sampai jangan lihat terjemahnya, lihat bawahnya itu baru paham. Bawahnya kan ada sarahnya itu kan. Mulayyatan ini maksudnya baju yang jadi satu, tidak di begini. Kan ada ini dengan ini ditondomi dijahit, ya kan? Ini di bagian ini dijahit. Ini enggak langsung jadi satu begitu. Itu namanya mulayyatan ini. Coba yang bawa terjemahnya saya dengarkan coba gimana terjemahnya itu. Mulayyatain di bawahnya itu, di bawahnya hadis. Kemudian kata mulayyatain merupakan bentuk tasniyah, hitungan dua dari mulayyah yang berasal dari kata mulaah yang merupakan sebutan pada pakaian yang digabungkan satu dengan yang lain menggunakan benang. Akan tetapi sejak awal ia merupakan dua kain tenun secara utuh. Kurang terjemahnya itu. Ngapa Mbak? Mulayyah merupakan sebutan pada pakaian yang digabungkan satu dengan lain menggunakan benang, akan tetapi sejak awal ia memang ada kurang kata itu. Kurang kata apa? Tidak. Jadi saya ceknya di sini. Ya, mulayyah adalah pakaian yang tidak digabungkan, ya, lam yudham ba'dha ila ba'din bi khaitin. Jadi mulayyah adalah pakaian yang tidak digabungkan satu sama lain dengan benang, tetapi memang dari asal sudah jadi satu. Itu yang lebih tepat. Jadi kurang kata apa? Tidak. Kata tidak kalau hilang ya beda. Makanya saya suruh baca kayaknya beda. Jadi mulayyah adalah pakaian yang tidak digabung satu sama lain dengan apa? Benang, tetapi memang sejak awal sudah model mau jadi satu, nggak pakai ya sing ahli jahit paham itu, aku kurang paham. Jadi intinya ada pakaian kan kayak gini kan, ini ada itunya Pak, ada apa? Jahitannya. Ini enggak, memang dari awal itu sudah apa? Sudah bentuk satu. Baju yang model kayak gitu. Sama lihat kaos itu kan kadang ada yang nggak ada ininya, betul? Ada yang langsung kan kayak gini. Itu sekedar untuk memudahkan pemahaman saja. Saya ulangi lagi. Saya pernah melihat Rasulullah pakai baju tenun yang langsung utuh jadi satu, gitu aja bacanya. Ya, makanya nggak diterjemahkan di situ. Bingung juga mungkin terjemahnya. Alai asmal baju apa tadi? Tenun ya, yang langsung jadi satu, yang dicelup dengan apa? Za'faron, betul? Waqad nafadhah waqad nafadhathu, artinya apa? Yang mana sebelumnya warnanya sudah apa? Memudar. Nah, ya. Ini pakaian zaman dulu ya, memang kita kadang kurang bisa apa? Mencernanya dengan baik. Makanya perlu disarah kitab. Terus berikutnya, insyaallah sebentar lagi selesai. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Bishr ibn Mufaddal an Abdullah ibn Utsman ibn Khusaim an Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan. Ini yang meriwayatkan Abdullah bin Abbas, misananya Nabi. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Alaikum bil bayad minas siyab." Ya, hendaklah kalian memakai pakaian atau baju berwarna putih. Alaikum bil bayad. Pakailah pakaian putih minas siyab. Liyal bisha ahyaukum, hendaklah orang-orang yang hidup memakai pakaian berwarna putih. Wa kafinu fiya mautakum, dan hendaklah digunakan untuk mengkafani mayat atau orang-orang yang wafat di antara kalian. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena baju warna putih itu min khairi thiyabikum, sebagus-bagus bajunya kalian. Ya, Ustaz gak pakai baju putih. Ya. Jadi lebih afdol pakai baju putih, Pak. Ya, baju putih itu baju yang disenangi Nabi. Ya, alaikum bil bayad, tapi ya kenyataannya Nabi juga tidak putih
terus. Warna paling bagus putih, bener itu. Tetapi bukan berarti kemudian Nabi pakai baju putih terus. Ya kadang hijau, ya kadang apa tadi? Merah bermotif kan gitu kan ya. Tapi yang paling afdal memang warna putih. Ya, alaikum bil bayad minas siyab. Ya, hendaklah kalian memakai pakaian yang berwarna putih. Liyal bisha ahyaukum, dan hendaknya dipakai oleh orang-orang yang hidup dan dibuat kain kafan untuk orang yang sudah wafat. Karena sebaik-baik warna pakaian kalian. Selanjutnya, makanya kalau kita iftitah kan doanya gimana? Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minat danas. Yang dipakai al-abyad. Dalam hadis itu, ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku seperti baju yang putih itu dibersihkan dari danas. Yang dibuat perumpamaan di dalam iftitah itu menunjukkan memang afdal putih itu. Terus haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun ibn Abi Syabib an Samurah bin Jundub qala, perhatikan, Rasulullah bersabda, ilbasu al-bayaw, pakailah pakaian warna putih. Alhamdulillah pakai yang putih banyak ini di sini. Ilbasu al-bayaw, pakailah pakaian berwarna putih. Fa innaha athhar wa atyab, karena pakaian putih itu lebih bersih dan lebih bagus. Wa kafinu fiya mautakum, dan kain kafanilah orang-orang yang mati itu dengan pakaian atau dengan kain yang berwarna putih. Terus sedikit lagi, haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah qala haddatsana Abi an Mus'ab ibn Syaibah an Sofiyah binti Syaibah an Aisyah, dari Aisyah istri baginda Nabi, ibunda kita. Qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin, pernah Rasulullah keluar rumah pada pagi hari. Wa alaihi mirtun min sya'arin aswad, pada waktu itu Rasulullah memakai kain tebal, betul? Rasulullah memakai kain tebal yang terbuat dari bulu-bulu warna hitam, begitu kan? Sya'ar itu bulu artinya. Jadi Rasulullah pernah keluar setelah sholat subuh mengenakan baju tebal yang terbuat dari apa tadi? Bulu-bulu hitam. Karena kita tahu sendiri di Medina itu juga ada musim apa? Musim dingin. Dinginnya luar biasa. Ya, dinginnya kering luar biasa, jadi butuh pakaian tebal. Haddatsana Yusuf bin Isa qal, berarti ini Rasulullah pakai warna apa? Hitam. Jadi yang sudah diketahui tadi warna apa aja? Warna hijau, merah, tapi merahnya tidak merah polos ya. Ada apa? Motifnya. Terus warna apa ini? Putih, yang paling afdol. Terus warna apa sekarang? Hitam. Pernah dipakai Nabi semua. Tapi belum ada riwayat Rasulullah pakai baju pink ya. Apakah nggak boleh? Ya boleh juga kan, nggak ada larangan. Hukum asal pakaian itu apa? Boleh. Ya, berbeda dengan hukum asal ibadah. Kalau hukum asal ibadah apa? Haram sampai ada dalil. Haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Yunus bin Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwa bin Ibn al-Mughirah ibn Su'bah an abihi anna nabiyya, perhatikan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayiqatal kumain. Rasulullah memakai baju jubah rumiyah ala Romawi. Rumiyah berarti model-model Romawi gitu. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan. Rasulullah pernah memakai baju jubah rumiyah yang ala-ala Romawi. Dayiqatal kumain, yang apa ya? Dayiq itu sempit, yang sempit kumnya. Ini loh kumnya ini sempit. Kalau zaman dulu kan oblang-oblang ini, kayak orang-orang Cina zaman dulu kan oblang-oblang. Lah, tapi Rasulullah pernah sempit, tapi sempitnya itu bukan ukuran ngepres. Ya kalau itu kan nggak boleh. Apa namanya? Kalau ngepres kan membentuk apa? Lekutuku. Ya enggak, ya. Cuman daripada biasanya lebih sempit itu. Itu mungkin maksud.
Selesai ya? Selesai. Ada pertanyaan silakan. Jadi intinya begini. Pakaian itu bukan masalah yang sifatnya ubudiyah. Tapi pakaian itu hal yang berkaitan dengan adat kebiasaan. Maka hukum asalnya apa? Sah, boleh-boleh aja selama tidak melanggar apa? Syariat. Adapun kita tahu bagaimana berpakaian supaya kita tahu betul bagaimana kondisi Rasulullah dulu berpakaian. Ya, jadi Rasulullah satu pakaiannya tidak isbal. Sebenarnya itu harusnya dimasukkan di sini. Tapi wallahu alam Al-Imam Tirmidzi tidak memasukkan. Bahwa kan ada Rasulullah kalau berpakaian tidak apa? Tidak lebih dari mata kaki. Itu enggak disebutkan di sini. Tapi sebenarnya itu termasuk bagian dari bab apa? Pakaian. Jadi Rasulullah itu kalau pakai baju tidak menutupi mata kaki atau tidak melebihi mata kaki. Rasulullah menganjurkan berwarna apa tadi? Putih. Tapi Nabi juga pernah memakai apa? Merah, hijau, hitam. Kemudian Rasulullah juga senang yang model gamis. Gamis artinya yang ada dua kumnya plus ada apa tadi? Lubang untuk di leher. Jenisnya termasuk kemeja itu mungkin termasuk di antaranya. Wallahu a'lam. Itu ya, asalkan tidak ada pelanggaran syariat boleh kita pakai baju apapun. Ada pertanyaan silakan. Fadhal. Ada warna yang terlarang pakaian. Bismillah. Apakah ada apa? Ya, pernah kita dengar dan baca ada pakaian yang warnanya mirip yang dipakai apa? Biarawan Buddha itu. Warnanya apa itu? Bukan kuning sih sebenarnya, agak. Itu yang pernah saya baca ya, harus dimurojaah lagi biar nggak salah. Ya, setahu saya hindari warna itu. Yang musabha baina sofro dan antara kuning dan apa tadi itu? Merah. Wallahu alam saya nggak berani, tapi ada. Apakah derajatnya itu sampai haram? Apakah makruh? Wallahu alam ini perlu dibaca lagi. Apakah ada warna yang dilarang oleh Nabi? Insya Allah coba saya baca-baca lagi, Pak. Wallahu a'lam. Yang lain cukup ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.